Baik, Bapak Ya, Ibu sekalian, selamat sore Selamat sore, Pak. semuanya. Ya, Terima kasih sudah bergabung di rapat koordinasi HPBBI Pusat dan tim Semnas dari Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih Prof. Nofri yang selama ini menjadi mediator kami, karena kalau Gorontalo yang kami ingat ini Prof. Nofri mesti. Jadi selalu kami repoti, maafin. Kemudian Bapak Ketua, Pak Abu Bakar, dan para pengurus semuanya, Bapak Ketua Umum yang saya hormati, mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Al-Fatihah Bismillah. Selesai. Baik, untuk yang pertama, Sekar Pursiri dari Bapak Ketua Umum, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Syukur alhamdulillah bahwa pada petang hari ini Allah memberikan izinnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka lagi, saling merindu yang sepertinya beberapa bulan ini kan di tahun 2023 mungkin hanya 1-2 kali kita pernah bertemu, tapi apapun itu dengan izin Allah kita bisa di tengah-tengah kesibukan masing-masing untuk bisa meeting walaupun masih dalam bentuk Zoom. Yang kedua, marilah kita selalu menyatakan puja dan syukur serta takzim kepada Rasulullah SAW yang insya Allah ketika kita masih selalu istiqamah maka kita akan diberikan pencerahan dan kemudahan dalam berbagai hal. Amin. Yang kami hormati Pak Sekjen, Bapak Dr. Slamet Harian, kemudian Bapak Ketua PW, saya tidak sempat semuanya dulu siapa-siapa yang sempat hadir, mungkin sebentar Pak Slamet akan menyapa teman-teman yang sudah nampak sejak tadi. Untuk itu juga saya mohon maaf karena di ini setiap hari kita kena pemadaman listrik. Sehingga saya harus mencari tempat agak jauh dari lokasi tadi di mana saya berada. Itu sekali lagi saya mohon maaf. Dan berikutnya kami tentunya mengapresiasi kehadiran teman-teman yang sebetulnya awal dari kegiatan annual ini kita diingatkan oleh Ketua 2 Pak Bowo. Ya, karena KPBI itu sudah pernah juga luring, kalau tidak salah di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, kalau tidak salah di Magelang ya Pak ya, atau di mana sekitarnya saya lupa. KPBI sudah pernah juga, kemudian lalu oleh Pak Bowo, bagaimana kalau kita luring, alhamdulillah kira-kira ya Ya, terima kasih Pak Ketua. Halo, apakah kayaknya ada masalah jaringan ini, Pak. iya terlempar sepertinya Ya, Pak Ketua Umum ya? iya, kayaknya Pak Ketua ini. Oh ya, oke. ya. Bisa diteruskan Pak Ketua Umum. Oke, baik. Jadi memang ada tagihan kita pengurus pusat untuk mengadakan annual meeting di 2 kali atau paling tidak sesudah anggaran dasar minimal 1 kali selama periode kepengurusan. Itu ya sebagai kewajiban kita sebagai pengurus pusat dituntut minimal 1 kali melaksanakan annual meeting dalam satu kepengurusan. Dan mudah-mudahan untuk keputusan kita ini bisa kita wujudkan nanti dengan pelaksanaannya di insya Allah akan dilaksanakan di Universitas Negeri Gorontalo.
Berikutnya adalah tagihan kita berdasarkan juga yang tahun pertemuan kita yang sebelumnya, itu ada 2 international conference yang juga menjadi tagihan kita dan dijadwalkan waktu itu tahun 2023 dan 2025. Waktu itu kita sudah menawarkan dan sampai saat ini belum ada yang teman-teman di pengurus wilayah, karena waktu itu kita mengatakan kalau pengurus pusat sendiri yang melaksanakan mungkin agak sulit, sehingga yang memungkinkan adalah kita bisa join dengan salah satu perguruan tinggi di pengurus wilayah yang bersedia. Tapi ya mungkin karena itu tadi masing-masing juga pelaksanaannya karena dikontrol oleh fakultas atau universitas, sehingga secara organisasi HPBI di wilayah itu tidak langsung berhubungan dengan kepengurusan dari International Conference, karena kalau kita lihat dari berbagai perguruan tinggi di pengurus wilayah yang juga ada wilayah HPBI di situ, itu sudah terlaksana di beberapa provinsi atau di beberapa wilayah di mana HPBI itu ada. Baik, itu yang pandangnya. Mana ini? Halo, bukan Pak Mamung ini. Mohon Bukan. Pak host, ini Iya, ya. Infinity Knox bisa di off-kan. Sudah Pak. Lanjut Pak. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, datanglah tawaran dari PW Jawa Timur. Waktu itu boleh mengatakan bahwa kami mendengar pengurus pusat akan melaksanakan kegiatan annual meeting. Waktu itu Prof. Ratno mengatakan, insya Allah kalau Jawa Timur diberi amanah, Jawa Timur siap untuk melaksanakan annual meeting sebagai tuan rumah. Kemudian datang juga informasi dari PW Sultra dari Universitas Haluoleo Kendari. Tapi ternyata mereka sudah langsung menyampaikan flyernya tanpa konfirmasi ke kita lagi, sehingga tidak lagi berhubungan langsung dengan HPBI. Kemudian tiba-tiba saya teringat dengan seminar nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Gorontalo, itu simbiosis yang ketiga. Memang sih sebetulnya annual meeting ini diharapkan waktu periode sebelumnya, itu pada kepengurusan periode kedua, itu kita dalam pelaksanaan annual meeting itu bersamaan dengan International Conference. Tapi sekali lagi karena ini sangat mendesak waktunya, sehingga yang siap untuk melaksanakan ini adalah Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian kami didukung oleh Prof. Heri dari Sulawesi Utara. Beliau mengatakan kalau akan dilaksanakan pelantikan, maka Sulawesi Utara siap menuju ke Gorontalo. Akhirnya setelah dari beberapa kejadian dan beberapa pertimbangan, maka kami memutuskan bahwa pelaksanaan annual meeting itu akan dilaksanakan di Universitas Negeri Gorontalo bersamaan dengan kegiatan simbiosis yang ketiga. Untuk itu, terima kasih banyak kepada Prof. Nofri beserta teman-teman di Gorontalo atas kesiapannya untuk kita bersamaan mengadakan annual meeting. Itu mungkin di awal. Ya. Kemudian saya pernah dihubungi oleh Prof. Nofri, apakah kalau kegiatan annual meeting ini di Gorontalo itu ada bantuan dari HPBI pusat? Sebelum insya Allah. Nah, tinggal teknisnya itu nanti kita akan lihat ya bagaimana dengan pelaksanaan simbiosis yang ketiga dan juga kesiapan dari panitia lokal yang ada di Gorontalo untuk menyiapkan. Mungkin sudah pernah ada pertemuan untuk kami juga dengar, kemudian juga kami akan sampaikan ke teman-teman pengurus pusat. Sebelum kita menyerahkan ke teman-teman dari Gorontalo, saya dulu ingatkan kepada teman-teman pengurus pusat bahwa kegiatan annual meeting ini kita harapkan semua pengurus pusat itu hadir dengan membawakan masing-masing materi. Ya, kita sangat mengharapkan semua bisa nanti berupa jurnal
Ya, kalau saya tidak salah juga Prof. Nofri masuk sebagai ketua divisi publikasi. Ya, sehingga ini juga akan connect lah antara kegiatan pengurus pusat dengan juga yang dilaksanakan di Gorontalo. Sehingga tentunya secara teknis HPB pusat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan annual meeting yang dilaksanakan di Gorontalo. Saya kira itu dulu pertama sebagai pengantar Pak Sekjen dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengurus pusat dan pengurus wilayah yang sempat hadir. Saya kembalikan ke Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Ketum. Itu gambaran tentang kewajiban kita dari HPB Pusat ini terhadap annual meeting yang wajib dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun ini. Baik, untuk yang berikutnya kami mohon salah satu dari tim UNG bisa memberikan sekapur siri juga tentang bagaimana Semnas ini nanti dilaksanakan yang kemudian bundling dengan kegiatan annual meeting HPBPI. Moga apakah Prof. Nofri atau Pak Abu Bakar atau siapa? Mungkin Prof. Nofri dulu, Pak. Ya, silakan Prof. Kami persilakan Prof. Nofri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah bahwa Provinsi Gorontalo, PW Gorontalo kemarin bisa ditunjuk untuk melaksanakan annual meeting. Sebelumnya kami mohon maaf ya kepada Ketua Umum, pada waktu yang lalu sempat ada misconnect komunikasi begitu ya. Karena saat itu saya kebetulan ada bepergian di luar daerah dan jaringannya agak kurang bagus. Tetapi sejak disampaikan oleh Pak Ketua bahwa salah satu PW akan ikut bersama-sama untuk melaksanakan meeting, sehingga kami sampaikan ke dan langsung menunjuk memilih panitia untuk pelaksanaan seminar biologi. Kami melaksanakan seminar simbiosis yang ketiga dan menunjuk panitia, dan alhamdulillah panitianya diketuai oleh Ibu Mafira. Ibu Mafira sudah hadir di sini, sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan tim. Mungkin nanti teknisnya akan disampaikan oleh Ibu Mafira, dan kami juga sudah melakukan ada pembentukan formatur kemarin dan sudah memilih pengurus HPPBI untuk periode 2023-2027. Untuk koordinasi pelaksanaan seminar sudah ada pemilihan ya narasumber, kemudian untuk flyer sudah diberikan, dan saat ini mungkin sementara pengumpulan siapa yang bisa untuk mengikuti seminar ya, karena kami membuka seminar ini secara daring maupun secara luring seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya mungkin bisa secara teknis bisa minta kesediaan Ibu Mafira. Ibu Mafira bisa untuk bisa menyampaikan di forum ini. Kami sudah membuat jadwal rundown, ada plan 1 maupun plan 2 seperti itu untuk bagaimana acaranya. Apakah annual meeting akan disisipkan pada saat acaranya, karena kan tanggal 25 itu hari Sabtu ya, ataukah pelaksanaan annual meetingnya di malam welcome dinner seperti itu. Bisa minta tolong Ibu Mafira, ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk ini. Selanjutnya mungkin akan mohon petunjuk dari Pak Ketua Umum, Pak Sekun, teman-teman pengurus pusat sebaiknya seperti apa. Dan alhamdulillah saat ini juga sudah bergabung di Zoom Ibu Dr. Lilan Dama, beliau adalah ketua jurusan biologi juga dengan HPBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara
pelantikan pengurus HPPBI untuk wilayah Gorontalo saja. Ya, Pak. Kemudian dapat informasi tambahan sebelumnya dari Prof. Nofri bahwa eh, untuk pengurus HPPBI wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah juga akan dirangkaikan bersama kami di sini untuk pelantikannya, maka akan dibuat rencananya setelah acara pembukaan kegiatan simbiosis, ada acara pelantikan pengurus untuk 3 wilayah ini. Itu adalah versi eh, yang pertama, atau kemarin dapat info juga dari Pak Musawir bahwa rencananya akan diadakan annual meeting. Jika ini terlaksana, bergantung pada berapa banyak pengurus pusat yang hadir di sini, maka akan diadakan acara eh, annual meeting sendiri di malam hari setelah simbiosis, dan acara pelantikan untuk pengurus ini dilaksanakan di acara annual meeting ini. Rencananya seperti itu, Pak. Hanya kami butuh konfirmasi mungkin karena tadi terkait dengan peserta pengurus dari HPPBI, eh, yang mana yang akan kami gunakan ini bergantung keputusan. Jadi mohon dikonfirmasi dulu, Pak. Ibu. Ya, mungkin langsung kita open diskusi ya, supaya lebih interaktif. Pak Ketua Umum, ini jadi ada 3 skenario, 3 skema yang diminta untuk diputuskan. Ini kira-kira HPPBI akan memilih yang bagaimana? Monggo Pak Ketum. Oh ya, Ibu Makfira bisa ditampilkan rundownnya dulu, Bu Makfira, yang sudah disiapkan oleh panitia. Ibu Makfira. Ya, sedang proses itu mungkin. Ya, Pak. Enggak, sebentar. Oh. Proses. Oh begitu. Kita bisa update. Iya, iya. Nak. Bisa diperbesar mungkin Bu Fira, oh ya, diperbesar. Ya, Oke. oke. Hari ini aja ya Bu ya. Ya, rencananya kegiatan hanya akan dilakukan 1 hari, tanggal 25 Oke. di hari Sabtu. Jika ada annual meeting, maka annual meetingnya akan dilaksanakan di Sabtu malamnya. Kemudian kami juga berencana mengadakan field trip-nya di hari Minggunya. Pak Ketum, untuk Ibu Makfira, Ibu Makfira, Pak, Ibu ya, Makfira. ya, Tadi kalau Pak. saya tidak salah dengar, Prof. Nofri mengatakan ada welcome party. Welcome party itu dilaksanakan kapan? Welcome dinner kali, Pak. Oh, Welcome dinner, welcome ya. dinner. Welcome dinner untuk HPPBI. Khusus untuk annual meeting-nya HPPBI. Oh, itu rencananya kapan tuh? Ini kan pada ini ya yang gala dinner ini ya? Iya, iya. Gala dinner ini hari yang tanggal 20, oh tanggal 25. Tanggal 25 Terus malam. oh ini untuk kegiatan annual meeting ya? Halo? Iya, Pak. Rencananya annual Oh, meeting-nya di malam hari dibuka dengan ya. pelantikan, lalu ada acara gala dinnernya atau welcome dinnernya Oke, untuk oke. pengurus HPPBI. Oke, baik.
ini sudah bagus sekali nih kalau memang kita laksanakan terpisah. Nah sekarang ini sebetulnya juga bersama-sama dengan teman-teman yang sempat hadir dan juga kita akan melihat bagaimana progres dari Google Form yang dibagikan oleh Pak Sekjen. Seberapa banyak teman-teman pengurus pusat yang bisa hadir di Gorontalo, karena juga itu akan berhubungan dengan kesiapan nanti, karena insya Allah HPB Pusat akan tentunya mempersiapkan dan menanggung penginapan dari pengurus pusat yang datang. Sehingga itu juga kita akan melihat seberapa banyak teman-teman yang bisa hadir di Gorontalo. Kalau memang jumlahnya tidak besar atau tidak banyak, mungkin nanti kegiatan dari teman-teman itu bisa di sela-sela dari kegiatannya simbiosis. Maksud saya bisa jadi kita ambil juga satu kelas saja. Jadi bersamaan waktunya pada saat paralel, kalau ada paralel, kami itu ada paralelnya ya Bu. Atau bisa ditampilkan juga rundown acaranya simbiosis. Mungkin setelah jam 13 itu ya? Iya, jadi paralelnya itu setelah semua keynote. Iya, benar. Gimana ya? Oke. Setelah, Jadi ya kan, benar Pak. Setelah keempat ya. keynote ada sesi paralel. Ya, kalau kan rencana pertama kita di simbiosis ini, kalau hanya untuk PW Gorontalo saja, maka kegiatan pelantikannya itu dilaksanakan ada dua opsi waktu itu, sebelum keynote atau pas sesudah pembukaan oleh rektor, sebelum keynote atau setelah keynote sebelum acara sesi paralel dimulai, di situ dilaksanakan pelantikan. Nah sekarang ini yang baru menyatakan kesiapannya itu secara pasti itu baru Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah itu lagi bersiap dan juga Sulawesi Tenggara. Cuma saya dengar Sulawesi Tenggara ini karena pada tanggal 27 mereka juga akan melaksanakan International Conference. Jadi Kementerian Sulawesi Tenggara pelaksanaannya tersendiri dilantik bersamaan dengan pelaksanaan International Conference-nya. Nah, sehingga yang baru memastikan ini adalah Sulawesi Utara. Kalau hanya memang ada dua, maka bisa saja kita nanti gabungkan aja di pelaksanaan simbiosis. Ini juga mungkin nanti kesepakatan pengurus pusat sebentar ini kita akan menyepakati dulu. Kita akan melaksanakan acara khusus di malam hari karena itu lebih memungkinkan, ya, atau kita nanti bergabung saja pada acaranya simbiosis dengan meminta satu ruangan khusus untuk pengurus pusat atau pelaksanaan annual meeting itu. Tidak annual meeting juga dilaksanakan pada kegiatan simbiosis pada salah satu room. Kalau kita tidak banyak, tapi sekali lagi itu kami serahkan kepada teman-teman pengurus pusat bagaimana kita mau khusus di malam hari atau kita nanti gabung saja dengan meminta salah satu room pada sesi paralel. Saya kembalikan ke Pak Sekjen. Kalau sila ini panitia di Gorontalo siap, baik opsi 1, kalau melihat ini rundownnya di opsi 1 bersama dengan simbiosis, maupun pada saat kita khusus di malam harinya. Ya Bu Makfira ya, artinya teman-teman di Gorontalo siap untuk melaksanakan dua opsi ini. Insya Allah siap. Kalau begitu, ya, kalau itu kita kembalikan ke teman-teman Pak Sekjen, Pak Ketua 1, Pak Asrudin, dan teman-teman lain. Ya, gimana Pak? Pak Asrudin ada masukan? Baik, saya kira apa yang sudah direncanakan tadi itu sudah saya lihat ya. Dari panitia ya, saya kira sudah oke lah, sudah cocok lah itu ya. Namun tawaran dari Pak Ketua Umum tadi jika memungkinkan bisa malamnya. Namun itu dimatangkan aja lah lagi karena pengurus yang hadir itu berapa banyak itu Pak, belum tahu kita ya. Nah, itulah betul. Ya. Saya sendiri sudah saya cek
tiket ke sana itu kalau berangkat dia hari Jumat, nyampenya malah hari Sabtu jam 10 Wow. dari Medan ya kan. Jadi berangkatnya sore, nggak ada berangkatnya pagi. Yang ada di tabel itu saya lihat berangkatnya sore semua, tapi nyampenya besoknya. Ada jam 8, jam 9, jam 10 begitu. Jadi saya mundurkan misalnya berangkat hari Kamis, ya nyampenya hari Jumat siang juga gitu. Nah, jadi kemungkinan saya pakai Zoom saja nanti hadirnya Pak Ketua. Oh, begitu. Oke, nanti. Oke. Jadi mungkin nanti kepastiannya sekarang ini, maksud saya hari ini sambil menunggu juga kita mengecek dengan teman-teman yang lain, ya, seberapa yang bisa luring, karena memang ini permintaan sebetulnya, bukan permintaan sebetulnya, mengingatkan dari Ketua Dua Pak Bowo, bagaimana kalau kita luringnya, ya begitu ya Pak Sekjen ya, Pak Ya, Bowo mungkin yang begitu mengingatkan ya. kita. Itu ada baiknya kalau kita luring gitu. Oke, jadi sehingga kita mencoba kira-kira di mana kita bisa melaksanakan kegiatan annual meeting. Baik. Bagaimana dengan teman-teman lain? Pak Slamet, siapa sih yang hadir Pak Slamet? Ya, kalau saya kemungkinan besar bisa hadir, Ya. karena istilahnya Nah, kan. yang lain teman-teman yang hadir ini Nah, yang di Zoom siapa saja? Yang di Zoom sedikit ini. Oh begitu. Kalau saya perhatikan ini cuman berapa orang ini ya? Pak Farid mungkin ya, Pak Asrudin, Pak Alan, Bu Putri, kemudian Pak Ismail. Sedikit Pak, hanya sekitar 15 orang. Yang lain dari tim UNG ini yang banyak. Karena ini sudah waktunya sangat sempit, sangat mendesak. Sehingga bagaimana kalau kita putuskan kita juga laksanakan secara hibrid. Iya. Seperti juga UNG juga melaksanakan simbiosisnya ini juga secara hibrid, Pak. Iya, cuma kita minta satu ruangan juga, satu room. Iya. Untuk annual meeting. Jadi annual meetingnya bersamaan dengan pelaksanaan simbiosis. Yang paralel cuma cuma kita terpisah dalam satu room tersendiri. Ya. Nah sekarang juga kita akan menghimbau teman-teman pengurus pusat untuk mengirimkan, dan tentunya kita juga minta kepada teman-teman panitia lokal itu untuk bagaimana nanti publikasinya teman-teman yang mengirimkan itu. Pada saat ada satu contoh, pada saat kita munas di Makassar, itu dikirimkan berupa video, kalau saya tidak salah durasinya 3 menit, dan itu dilaksanakan oleh Ibu Yanti waktu itu sebagai hostnya. Pak Slamet ingat waktu kita di Makassar? Iya, betul. Jadi pada itu 3 menit. Nah sekarang apakah tetap 3 menit kalau kita sepakat bahwa kita hibrid, ya, jadi pengurus pusat khusus nanti dalam satu ruangan tersendiri secara hibrid juga, dan kita harapkan semua pengurus pusat itu bisa menyajikan materinya. Sekarang persoalan kedua yang muncul adalah bagaimana, alhamdulillah. Halo Pak Ketum, sudah hidup listriknya? Bu Makfiro, kalau misalnya ada satu room lagi, apakah tersedia atau bagaimana? Iya. Siap Pak, insya Allah bisa disediakan.
Ya, untuk paralel kan ada 2 room kalau nggak salah tadi itu ya Bu ya. Untuk room paralel itu kan kita tergantung dari berapa banyak peserta yang luring. Jadi fixnya nanti setelah selesai pendaftaran peserta, baru bisa diketahui berapa fixnya roomnya, baru nanti tinggal ditambah 1 untuk HPPBI. Seandainya mau Oke. dilaksanakan bersamaan dengan paralel. Oh, siap Bu. Itu berarti paralelnya per bidang atau per jumlah kira-kira? Rencana akan dilakukan per bidang, Pak. Jadi Oh, per menyesuaikan bidang ya. Ya, ya. itu. Tapi kalau memang misalkan anggota per bidang itu banyak sekali, ya harus dipisah menjadi beberapa room Ya. untuk efisien waktu karena hanya 1 hari kan. Iya, betul. Iya, iya. Baik. Terima kasih, ini Pak Ketum masih masih Iya. unstable ya. Iya. Oke. Pak Sekjen. Ya, Prof, gimana? Ya, ya. Ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasrudin, jadi untuk penerbangan ke Gorontalo, saat ini ada 4 penerbangan. Jadi pagi yang tiba di Gorontalo, pagi sekitar jam 8 pagi, itu ada pesawat Batik Air langsung dari Jakarta, kemudian Lion Air sekitar jam 8.40, jam 9 itu berdekatan, itu Lion Air biasanya dari Jakarta, Makassar, transit Makassar, Makassar, Gorontalo. Kemudian kalau lewat Garuda, Garuda juga transit di Makassar. Kemudian siangnya lagi ada Lion yang berikut yang sekitar jam 1:30, itu Lion yang dari Jakarta, Makassar, Makassar, Gorontalo. Seperti itu. Kalau perjalanan darat dari Manado, itu bisa melakukan perjalanan darat kurang lebih 8 jam. Wow. Ya, seperti itu. Kalau ini saat ini saya lihat ada Ibu ini ya, Ibu Sari, ini Ibu Yayu ya dari Sulawesi Barat. Itu perjalanan ke Gorontalo kalau darat kurang lebih 1 hari ya, Bu Yayu ya. 2 hari 2 malam, Bu. 2 hari 2 malam kalau dari Sulawesi Barat sama dari Makassar. Kalau Ya. ingin melakukan artinya kita bisa explore kekayaan alam, potensi alam di daerah Sulawesi, itu bisa melakukan perjalanan darat dari Makassar ke Gorontalo seperti itu. Dan alhamdulillah keindahan alamnya luar biasa, Pak. Beda dengan kalau kita melakukan perjalanan darat di Jawa seperti itu. Ya, kalau misalnya kan biasanya kan orang-orang peneliti biologi dengan ini biasanya suka berpetualang begitu. Nah, bolang. Ya, gitu ya. Jadi kalau Pak Alan dari Solo itu Ya, Solo transit Jakarta, baru misalnya sore atau malam, kemudian paginya subuh itu dari Jakarta ke Gorontalo. Seperti itu. Itu biasanya kami lakukan seperti itu. Jadi teman-teman yang kayak kalau dari Jember mungkin ke Jakarta dulu. Ke Surabaya, Prof. Iya, atau dari Surabaya, Makassar, Makassar, Gorontalo. Seperti itu, Pak, rutenya. Begitu. Iya. Iya. Ya, terima kasih informasinya, Prof. Mudah-mudahan menjadi patokan dari kawan-kawan untuk yang bersedia hadir ke Gorontalo. Mohon izin, Prof. Novi. Kalau darat dari Makassar itu ada ya, Prof? Ada, Pak. Jadi kalau misalnya ingin punya waktu yang lama, malah bisa naik kapal feri dari Surabaya ke Makassar, baru dari Makassar perjalanan darat. Ada kapal feri dari Makassar, dari Surabaya, dari Tanjung Priuk ke Makassar. Perak, Prof. Iya, Tanjung Perak. Dari Perak ya. Ya. Kalau dari Makassar berapa jam ke Gorontalo, Prof?
2 hari 2 malam itu, Pak. Wah, 2 hari 2 malam ya. Itu. Kalau The journey. biaya bus Iya, biasanya berapa, Prof? Kalau biaya darat? Saya belum punya pengalaman. Bisakah teman-teman ini Pak Nur Akbar mungkin atau Ibu siapa yang ini teman-teman Ibu Mafira mungkin, karena Ibu Mafira ini orang Makassar, mungkin bisa ini bisa bercerita, silakan. Ibu Mafira silakan, Ibu Herinda juga silakan bisa ini Bukan bagi. saya, Prof. Oh Saya ya, Sulawesi silakan. Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Oh ya, Oh, Palu. silakan. Bukan Ibu Pak Herinda, mungkin Akbar mungkin. Pak Akbar bisa sharing. Suaranya Akbar tidak atau Ibu muncul, Pak Herinda. Ketum. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Pak Akbar. Ya, Nur Akbar, ya. ya. Baik Pak, kalau perjalanan darat itu dari Makassar ke Gorontalo, kalau biaya biasanya 700-an Pak, 700 atau 750. Tergantung kapalnya biasanya. Tapi di luar makan ya, Pak ya? Ya, di luar makan Pak. Jadi itu sekali pergi. Kadang biasanya 6 kali makan. mungkin mobil yang sama langsung ke Gorontalo atau nanti sampai di Palu dioper dengan mobil yang lain lagi. Tapi pembayarannya sama. Oke. Begitu Pak. Ya, terima kasih informasinya. Pak Sekjen, kalau misalnya perjalanan darat dari Makassar malah bisa singgah Sulawesi Tengah, bisa melintas gitu. Jadi malah bisa dapat seluruh Sulawesi begitu, menginjakan kaki seluruh Sulawesi. Mungkin Mas Alan bisa mencobanya itu, sangat luar biasa pengalamannya nanti. Silakan. Bisa singgah di Sulawesi Barat dulu, Bu. Oh iya, Oh, silakan. gitu ya. Iya, ada ke ini ya, Bu. Ya, silakan Bu Sari Rahayu, kita ke ini. Ya. Iya, Ya, Pak. berarti restannya seminggu itu gitu. Pak Ketum bisa, ini suaranya belum muncul Pak Ketum. Mungkin ada yang belum terkonek atau apa? Atau di-refresh? Belum muncul suaranya. Sambil menunggu Pak Ketum ya. Bu Mafiro, jadi berarti deal ya, panitia berkenan untuk menyediakan satu room dalam kegiatan annual meeting, dan ada kemungkinan besar karena kawan-kawan HPPBI ini masih kita minta informasi kesediaannya, sehingga jumlah yang akan hadir nanti ketahuan, dan ada peluang untuk memutuskan apakah jumlahnya berapa yang akan hadir dan sebagainya. Tetapi seperti Pak Ketum tadi bilang, diminta untuk bisanya dilakukan annual meeting pada sesi paralel. Mudah-mudahan nanti selesai paralel, selesai juga annual meetingnya. Nah, mengenai pelantikan ini yang belum fix ya. Kalau seperti yang di Jawa Timur, itu sebelum keynote. Jadi sesudah pembukaan, kemudian pelantikan, baru keynote. Tapi di tempat lain, itu sesudah keynote, sebelum paralel. Nah, ini mungkin masukan, mungkin atau gimana Pak Akbar, Prof. Profil, apakah di antara pembukaan dan keynote atau setelah keynote sebelum paralel? Itu saya aktif. Nah, sudah Pak Ketum, sudah. Sudah terdengar ya? Sudah terdengar, sudah. Oke. Ya, silakan. Baik. Ini baru diinstal ulang lagi nih Pak Sekjen. Oke, baik. Kalau begitu mungkin kita putuskan saja bahwa pelaksanaan annual meeting bersamaan dengan pelaksanaan simbiosis. Maksud saya waktunya. Karena kita kan belum tahu persis. Cuma kita sangat berharap
agar teman-teman pengurus pusat yang lain itu kalau tidak bisa hadir secara luring, maka bisa tadi karena simbiosis juga ini dilaksanakan secara hibrid. Oke, kemudian pelaksanaan pelantikan itu dilaksanakan saja, kita bersepakat, kami serahkan kepada panitia lokal, boleh sebelum paralel. Jadi sesudah keynote dan sesudah dan sebelum kami serahkan saja secara teknis itu yang mana yang lebih, kena dua-duanya boleh, ya. Bisa sebelum keynote, bisa sesudah keynote. Jadi antara keynote dengan pada saat paralel sebelum dibagi ke room. Kemudian disampaikan kepada Ibu Makfir sebagai ketua panitia bahwa insya Allah panitia pengurus pusat yang datang itu akan disiapkan, tentunya minta bantuan ke panitia nanti penginapannya seperti apa. Jadi kami serahkan secara teknis. Ya, oke. Baik, untuk kesediaan kami sudah minta Infokom untuk menyasar informasi siapa-siapa yang akan hadir. Demikian juga untuk yang mungkin berpartisipasi. Nanti kalau ada yang berpartisipasi dalam seminar paralel itu gimana, Pak? Misalnya ada kawan-kawan dari PBB Pusat yang juga ikut mengirimkan artikel untuk Semnas gitu ya. Iya. Itu gimana nanti? Kalau misalnya sudah ada yang terlanjur mendaftar, mungkin begitu maksudnya Pak Sekjen ya? Ya. Artinya dia ikut paralel kan? Iya, nanti kita minta data dari panitia lokal. Nanti kita keluarkan dari roomnya yang sudah diatur, nanti bergabung dengan room yang disiapkan untuk annual meeting. Oh, begitu. Iya, supaya kita lebih banyak, begitu maksud saya. Jadi kalau ada pengurus pusat yang sudah terlanjur untuk mendaftar di simbiosis, nanti kita minta kepada panitia untuk nanti kita disatukan pada ruangan khusus untuk annual meeting, jadi bergabung dengan pengurus pusat yang lain. Oh, berarti nanti presentasinya sebelum annual meeting ya? Enggak bersamaan, Pak. Iya, maksud saya di ruang annual meeting itu ya. Kalau ada pengurus pusat yang sudah terlanjur mendaftar di simbiosis, kemudian nanti kita minta kepada panitia lokal untuk kita keluarkan dia, nanti digabungkan dalam ruangan khusus bersama dengan pengurus pusat yang lain, dalam ruangan annual meeting maksud saya. Jadi di dalam ruangan khusus nanti kan acaranya presentasi, lanjut annual meeting gitu. Iya, betul. Begitu Bu Makfiro? Iya. Seandainya ada, kalau tidak ya tidak ini lagi. Tapi yang insya Allah yang akan luring itu saya kira sampai 10 orang ada. Sampai 10 orang ada. Jadi ada dari pengurus pusat sendiri, dari kan kalau di Gorontalo ada 3 orang kalau saya tidak salah yang menjadi pengurus pusat. Dari Manado juga ada 3 orang. Kemudian dari Sulawesi Tengah juga ada. Sehingga nanti paling tidak 10 orang itu secara luring akan hadir dalam ruangan annual meeting. Dan tentunya kita berharap juga ada pengurus lain dari teman-teman ini yang mungkin belum bergabung saat ini, dan kita tetap mengharapkan kepada pengurus pusat untuk dihimbau untuk bisa hadir secara luring. Yang tidak, maka dia akan hadir secara daring. Tetapi ya seperti Pak Hasrudin, saudaraku, diharapkan ada ikut menyajikan materinya Pak Hasrudin. Siap, kirimlah. Dan kalau bisa dihimbau, ada 3 orang itu pengurus pusat yang ada di Sumatera Utara. Ya, kita siap. Di video saja atau langsung live juga. Ini bisa kita nuka apakah live atau dikirim videonya.
Panitia masih buka apa kan? Masih buka Penerimaan. ruang untuk ngirim kartu abstrak kan? Masih Ya, menerima? masih Pak. Ya, iya. Ya. Oke lah. Karena Dan saya panitia sendiri menyediakan hybrid, Pak Ketum, mungkin sebaiknya langsung daring ya, supaya kalau ada tanya jawab juga oh iya, betul. bisa langsung. Kita jadikan sebagai rapat annual meeting, iya. Ya. Kalau begitu tidak lewat video, tapi langsung live untuk nanti kita atur sendiri. Dan mudah-mudahan nanti kita harapkan Ibu Makfira bersama teman-teman bisa mengatur seperti ruang yang lain untuk dipersiapkan. Kan di ruang yang lain juga kan Bu ya? Hybrid. Kan hidup juga kan Bu Makfira? Iya Pak. Ya. Rencananya kami melakukan memisahkan antara yang peserta luring dan daring. Jadi kalau yang daring itu satu ruangan itu daring semua. Oh begitu. Oh tidak satu ruangan di situ hibrid. Takutnya ada masalah teknis dan lainnya. Jadi maunya kita yang daring itu daring semua saja sekalian, yang luring semua. Tapi itu tetap Jadi kan makanya ada agak kan? sedikit bingung Pak untuk yang pelaksanaan untuk annual meeting. Kalau annual meetingnya ini digabung dengan proses seminar, bukannya waktunya akan melebar terlalu lama Pak, apalagi kalau ada pesertanya besar jumlahnya. Nah ini kita lihat, karena kita belum tahu ini berapa, mungkin kira-kira kapan terakhir Pak Selamat kita akan berikan batas waktu supaya kita ya Hamin 7 mungkin Pak. Kalau Hamin 7 ya besok. Besok ya. Oh, sorry ya, Hamin 3 mungkin. Di hari Kamis ya. Kira-kira bisa sampai hari Kamis itu Bu Makfira? Ya, begitu ya. Bu Makfira tadi itu katanya pembagian room itu berdasarkan topik ya. Kalau nanti berdasarkan daring dan luring bisa apa enggak bercampur-campur? Kalau kita di annual meeting itu tidak berdasarkan bukan topik. yang room kita lain, gabung aja. yang room yang tadi Bu Makfiro bilang room yang lain. Nah, itu katanya per topik tadi itu ya. Kalau kemudian berdasarkan daring luring berarti gimana itu, Bu? Apa enggak tambah banyak nanti roomnya? Ya, rencana awalnya kan memang dipisah untuk luring dan daring ini, tapi kalau memang misalkan peserta daringnya itu sedikit dan memang dia bisa digabung dalam room yang sama dengan peserta luring, maka bisa digabung kayaknya Pak. Jadi ruangannya nanti disediakan sekalian digabung dengan Zoom. Iya. Mungkin bisa seperti itu. Iya. Kan ini ada batasan waktu, jadi mungkin maksimal 10 peserta mungkin maksimal dalam satu ruang supaya bisa selesai di jam 5 sore. Jadi mengukurnya berdasarkan jumlah peserta juga, per bidang juga, dan luring atau daringnya juga. Ya. Karena kalau per bidang itu kita akan kemudian bisa kolaborasi, Bu. Oh ya, karena satu bidang jadi kemudian bisa dilanjutkan setelah itu. Karena memang satu bidang itu ternyata saya bisa dengan ini dan itu yang keuntungannya begitu. Ya. Baik, kalau untuk yang room khusus Pak Ketum memang kita tidak berdasarkan yang disampaikan tadi. Memang istilahnya lebih kepada orangnya. Kalau yang ruang lain itu berdasarkan bidang kajiannya. Baik. Atau mungkin ada saran dari Pak Alan atau Pak Hasrudin? Assalamualaikum Mas Alan. Assalamualaikum Mas Alan. Sepertinya terlempar ya. Tadi sempat kelihatan tadi. Oh iya. Ya. Pak Hasrudin ada masukan lagi? Waalaikumsalam Pak.
Itu. Ya, ada masukan, Mas? Mohon maaf Pak, ini kalau masukan belum ada Pak. Mungkin, tapi kemungkinan saya dan Bu Bendara belum bisa hadir luring Pak. Nanti mungkin kalau disediakan satunya harus salah satunya luring, kita bersama-sama gitu. Ya. Masalah. Terutama bendahara. Sudah nanti dibicara khusus itu masalah. Iya. Ya. Nanti kita bicara khusus. Iya Pak. Iya, boleh Pak. Ya. Pak Asrudin ada tambahan? Tadi sudah saya dengar dari Ibu Mahfiratul Jannah, dia siapkan secara luring dan daring secara terpisah, ya kan. Nah, kemudian yang secara daringnya itu yang kita manfaatkan untuk yang berada kita masing-masing jauh, itu aja ya. Jadi kalau mau digabungkan pun, kalaupun dalam bidang studi yang sama atau terpisah, itu terserah panitia mana baiknya efisiensi mereka dalam mengelompokkan bidang-bidang ilmunya. Itu kita sepakati saja, kita manut saja dengan apa yang dibuat oleh panitia, kalau menurut saya begitu ya. Kemudian mengenai publikasi, ini juga mohon saran Prof. Nofri, apalagi Prof. Nofri sebagai ketua untuk divisi publikasi, nanti hasil artikel dari teman-teman ini, khususnya yang dari pengurus pusat, itu seperti apa nantinya? Apa nanti diberikan ruang khusus kepada jurnal yang ada di Gorontalo, atau dibagi-bagi misalnya ke jurnalnya Pak Hasrudin di Medan. Kalau saya tidak salah, kalau saya tidak salah juga ada seminar nasional ya Pak? Ya kemarin itu ada seminar nasional, cuman kok nggak nyampe ya sama. Iya. Mungkin karena kesibukan yang luar biasa itu ya, jadilah oke lah. Jadi sudah selesai kemarin itu ada. Oh sudah selesai. Sudah. Iya. Ini pun kalau berkaitan dengan artikel tadi ya, kita bagaimana panitia di Gorontalo ini, apakah ya mau dijadikan dibuat dia proceeding, ataukah mau disebarkan ke berbagai macam jurnal. Kalau memang mau disebarkan ke berbagai macam jurnal, nah nanti bisa kita kontak pengelola jurnal ya. Nah, kalau memang nanti bidang ilmunya berkaitan dengan pendidikan IPA ya, pendidikan biologi atau biologi, bisa nanti kita distribusikan ke rekan-rekan kita yang ada di Sumatera Utara, di Medan. Kalau Prof. Nofri masih hadir? Ada Pak, ada. Okay. Gimana nanti tuh Prof, untuk publikasi, untuk bagaimana koordinasi dengan teman-teman? Apakah Prof. Nofri sudah mendata jurnal teman-teman di kepengurusan kita di HPBI? Misalnya di Gorontalo jurnalnya apa, di Medan apa gitu, di Solo dan seterusnya. Ya, jadi begini Bapak dan Ibu, kalau misalnya untuk publikasi, biasanya kan kita tawarkan kepada peserta, apakah ingin dipublikasi pada proceeding. Ini kami panitia menyediakan proceeding juga. Tetapi jika misalnya ingin publikasi di jurnal, berarti akan dihubungi jurnal-jurnal yang terkait yang sudah bekerja sama dengan HPPBI. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kalau misalnya kita memilih untuk dipublikasi pada jurnal, berarti kita harus mengikuti aturan main pada jurnal tersebut. Ya, karena seperti contoh untuk Jambura Edubiosphere yang dikelola oleh jurusan biologi UNG, saat ini juga posisi yang mendaftar itu yang waiting, artinya yang sudah melalui proses review, dan itu sudah cukup banyak seperti itu. Sehingga nanti akan disampaikan, mungkin akan disebarkan pada teman-teman pengelola jurnal yang lain, mana slot-slot yang masih tersedia.
Ya, tetapi sekali lagi kita sebagai penulis harus mengikuti aturan main jurnal yang bersangkutan. Iya, seperti gaya selingkuh masing-masing kan, Bro? Ya, kayak selingkuh masing-masing, Bro. Ya, seperti itu. Sekarang sisa begini, Bro, kalau bisa. Ini apalagi kan dulu kita sudah pernah bahas itu bahwa kita sendiri mau menerbitkan jurnal. Tapi teman kita yang diberi amanah yang dari Jambi, itu sampai sekarang juga belum pernah menyampaikan ke kita itu. Padahal kita siap itu untuk pokoknya mengarahkan mahasiswa kita untuk bagaimana bisa terbit dulu. Kan pernah waktu kita pertemuan itu, Bro Nofri, ya. Cuma Pak Jodion ya, siapa saya lupa namanya, yang dari Jambi itu yang bertanya Prof Nofri. Ya, karena betul Pak. Jadi beliau waktu itu dari Jambi kemudian pindah home base. Kalau tidak salah kemana, Curup atau ini. Sudah ke Jambi pindahnya. Sudah ke Jambi. Oh, dari Curup ke Jambi. Dia dari Nusa Tenggara Barat dulu. Oh ya. Pindah ke Jambi dan dia siap mengelola, tapi tidak pernah lagi kita lihat di komennya di link kita, sehingga saya juga aduh gimana nih. Sisa bisa kembali ya. Kita bisa kembali ya. Ya, nanti saya mau coba kontak yang beliau untuk bisa coba kita komunikasikan kembali. Cuma itu memang jurnal kita itu diarahkan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya memang ini yang kita bisa mungkin selalu begini, yang di annual meeting ini kita harapkan itu sudah bisa dimuat untuk edisi perdana kita, tapi nanti tinggal diarahkan mana gaya selingkuhnya dan itu dalam bahasa Inggris. Sehingga bisa saja nanti kan misalnya ada opsi Pak Ketum dari ya silakan Pak. Ya, pengirim jurnal itu kan biasanya ada juga target. Kalau penelitian biasanya ada janji yang disampaikan itu akan dimasukkan ke jurnal yang bagaimana gitu. Biasanya itu Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau Ki 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu mungkin nanti kita tawarkan kepada pemilik artikel gitu. Nah, memang ada dua hal yang berbeda ini Pak Slamet. Yang pertama memang sesuai dengan tagihan laporan itu pasti beda. Yang kedua ini adalah bagaimana agar yang teman-teman yang sudah punya tapi masih mau nanti untuk berikutnya tentunya bukan lagi kejaran untuk akhir tahun ini. Tapi ini adalah targetnya kita bagaimana jurnal kita bisa terbit. Ya. Itu dulu perdananya. Artinya bukan lagi untuk mengejar tagihan di bulan Desember. Maksud saya untuk supaya ini kita bisa berikan tulisan kepada jurnal HPBBI ya, tapi itu dalam bahasa Inggris untuk nanti kalau teman-teman yang untuk mengejar target di bulan Desember atau di akhir November ini, karena rata-rata kan tagihannya di akhir November Pak ya? November, 15 November. Berarti jadi kalau itu memang ya tidak bisa lagi kita mengharap yang lain. Nah sekarang masih adakah jurnal yang slotnya masih kosong untuk bisa diisi untuk mengejar target itu? Ini juga yang kita belum punya informasinya. Ya. Oke. Ya baik, mungkin nanti H-3 Pak kita inti saja berapa orang dari HPBPI dan dari tim UNG untuk final checking ya mungkin 3 orang. 3 orang dari ini aja ya yang penting untuk koordinasi akhir ya Pak ya. Iya. Ya, supaya istilahnya lebih kuat lagi untuk pelaksanaannya nanti. Ya. Jadi baik untuk kepastiannya bahwa insya Allah annual meeting kita akan laksanakan, kan itu adalah target dan kewajiban kita pengurus pusat untuk melaksanakan minimal 1 kali selama masa periode, dan memang kita targetkan waktu itu memang 2 kali di 2023 dan 2025. Nah sekarang insya Allah 2023 ini mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan melaksanakan annual meeting dengan segala keterbatasan kita. Dan tentunya kita harapkan ada beberapa pengurus pusat yang bisa hadir secara luring, dan bagi teman-teman yang tidak sempat karena berbagai hal, maka kita akan melaksanakan secara hibrid. Saya kira itu salah satu keputusan kita hari ini, dan
tentunya terima kasih kepada teman-teman di kepanitiaan lokal di UNG, khususnya kepada Prof. Nofri yang telah memfasilitasi kita semuanya, dan mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bila masih ada saran dari teman-teman, silakan Pak, Ibu. Izin Bapak Ibu. Silakan Bu Nofri. Ya, Prof. Ya, baik. Ini untuk yang kita merencanakan secara hybrid. Nah, kalau misalnya pemakala secara daring, itu mungkin dari teman-teman peserta itu harus supaya lebih efisien, ada juga cadangan video presentasi, supaya misalnya jika ada kendala jaringan, video presentasi itu ditampilkan. Karena menjaga jangan sampai ini tadi, kalau misalnya kesulitan jaringan, nanti dianggap beliau tidak mempresentasi jika tidak ada video presentasi yang disiapkan. Jadi mungkin itu antisipasinya, karena kendala jaringan kita tidak bisa menghandle. Kira-kira berapa menit, Prof. 3 atau 5? Seperti waktu di Makassar itu 3 menit aja. 3 menit, ya, 3 menit, Pak. Ya, biasanya 3 menit, Pak. Iya, paling lama 5 menit. Gitu. Ya, 3 sampai 5 menit lah. Iya. Tidak boleh tidak boleh lewat 5 menit. Ya, slide-nya paling banyak 7 slide begitu, seperti itu. 7 ya? Iya. Ya, oke. Jadi karena kemudian kalau misalnya tanya jawab kan bisa menggunakan chatting di Zoom. Iya. Zoom chat. Oke, jadi saya kira kesimpulan berikutnya adalah masing-masing peserta menyiapkan dalam video ya untuk hal-hal yang kita, karena ini kita nggak tahu soal jaringan ini. Saya juga di Makassar soal listrik ini kan nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kemudian boleh diusulkan untuk yang pelantikannya, kalau sebaiknya sebelum keynote speaker lah Pak. Oh ya, sesudah sambutan. Itu lebih bagus. Ya, sesudah sambutan misalnya dari ini sambutan dari misalnya rektor atau dari dekan, kemudian langsung pelantikan. Sesudah pelantikan baru langsung keynote speaker seperti itu. Oke. Sebetulnya itu yang kami harapkan, Prof. Nofri. Cuma kan gak enak kalau kami yang akan istilahnya seakan-akan memaksakan begitu. Sebetulnya harapan kami begitu. Setelah pembukaan langsung pelantikan baru masuk keynote. Karena semua peserta masih hadir. Iya. Iya, seperti itu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Prof atas masukannya. Baik, Bu Makfiro mungkin ada tambahan? Assalamualaikum Tidak Ibu ada Lilia. Oh ya, sudah cukup ya. Oke. Baik, ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya sore hari ini, dan mudah-mudahan kolaborasi ini meningkatkan gairah dari para biolog-biolog di wilayah kita, terutama anggota HPBI secara keseluruhan, untuk lebih termotivasi lagi berperan serta besar untuk mengembangkan biologi di Indonesia. Terima kasih Ketua Umum, Ketua 1, para tim dari UNG, dan pengurus HPBI Pusat. Mudah-mudahan Tuhan meridhoi dan kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Insya Allah H-3 terbatas, kita akan melakukan koordinasi akhir terbatas antara HPBI dan tim dari seminar biologi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk presensi di room chat sudah disediakan, dan kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Hasrudin. Sehat. Sebenarnya saya sudah pernah Pak tahun lalu ke Gorontalo ya. Gitu. Ya, waktu seminar apa itu internasional di sana. Ya. Oh gitu.
Memang menarik sekali itu. Ada ikan apa? Paus lumba-lumba ya. Ya, lumba-lumba tuh. Cuman itu Bahas. saya periksa lagi di apa kok berangkatnya dari Medan itu nggak ada yang pagi. Semuanya sore, nyampenya besok. Oh iya. Mas Rudi itu, Prof. Saat Oh, Amli, saat Amli. kemarin. Ya, Ya, Amli Amli, benar. Medan ya, Prof ya. Ya, ya. Oh, yang penting begini, semoga kita diberikan kesehatan semuanya, kemudahan untuk bisa nanti hadir semua lengkap, pengurus pusat dan juga pengurus wilayah pada saat nanti kongres di Pekanbaru. Insya Allah. Ya memang sih 2 tahun lagi, tapi kan kita persiapkan juga termasuk tulisan kita sehingga nanti pelaksanaan nanti international conference yang bersamaan dengan kongres itu bisa kita semua hadir dalam bentuk fisik dan dalam bentuk materi yang kita sajikan nantinya sehingga bisa betul-betul kan kita harus persiapkan Pak, kalau begini kan agak sulit nih kalau mendadak begini. Ya. Pak Hasrudin, kalau saya nggak salah rektornya Bapak sekarang dari Makassar ya? Iya benar Pak. Di Makassar, Profesor Baharudin. Itu memang sudah lama di sana Pak. Ya, penetapan pertamanya? Ya, penetapan pertama dia jadi dosen, ya, dosen teknik, ya kan. Kemudian karir pertamanya ketua jurusan itu teknik apa dia ya, sipil atau teknik mesin. Nah itu kemudian ketua LPTM. Nah, selanjutnya jadi rektor dia sekarang. Kalau orang Makassar banyak Pak itu, makanya perlu Bapak buat apa surat apa namanya itu KKSS. Selamat kepada dia itu ya kan, orang putra Makassar. Teman-teman dari KKSE itu pengurus keluarga Sulawesi Selatan itu memberitahu saya. Saya bilang, aduh, seandainya tahu dari dulu tuh bisa nanti kita promosi Pak Hasrudin untuk masuk jadi WR-nya salah seorang itu. Udah selesai Pak, WR sudah terbentuk. Itulah maksud saya, awalnya terlambat teman-teman di pengurus pusat keluarga Sulawesi Selatan gitu, bahwa ini aduh sayang tuh saya terlambat bisa. Kalau di orang Makassar di mana-mana itu, saya kemarin ke Papua juga begitu, ketemu kampung Makassar ini orang Makassar. Karena kan orang Makassar ini kan pelaut. Iya. Kalau di Singapura pun ada jalan bukit. Pokoknya di mana ada pantai, di mana ada pantai dan di mana ada pasar, ada orang Makassar itu. Jadi kalau ke Singapura kita ditanya mau kemana, katanya ke Jalan Bugis. Nah udah selesai itu. Selamat. Izin. Prof, silakan. Ya, izin Pak Ketum. Izin. Ya, kami dari Gorontalo ini kemarin itu pada saat kami pindah lokasi kampus dari kampus 1 ke kampus Bone Bolango, kami kehilangan bendera petaka PPBI ini. Bisa dibantu begitu Pak? Karena sudah dicoba cari-cari tetapi belum ketemu kesisipnya di mana begitu. Kayaknya nanti kami siapkan Bu. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Terima kasih. Pada saat pelantikan itu, ini juga saya ingatkan, pada saat pelantikan kami akan berikan semacam petaka begitu. Jadi petakanya. Petaka ya. Maaf ya, semacam petaka itu untuk yang dilantik Bu. Jadi kami siapkan benderanya, kemudian nanti pemerintah lokal menyiapkan tiang benderanya. Oke, ya siap Pak, siap. Kalau tiang bendera. Kira ya, ada tiang bendera disiapkan minimal 2 kalau hanya Sulawesi Utara. Tapi kalau Sulawesi Tengah juga jadi dilantik, maka akan ada 3 dan kami siapkan semua. Oke, iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Prof. Terima kasih ya. Ibu Mafira izin sholat Pak. Ibu Mafira. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Ya memang sudah selesai ini bincang-bincang ringan ini. Tapi itu peringatan yang bagus itu, beliau mengingatkan tentang bendera itu. Ya. Ya, nanti kami siapkan itu. Oke, saya kira begitu Pak ya. Ya, baik. Mohon izin Pak, itu untuk Pak Sekjen, kalau untuk annual meeting daring, berarti Infocom yang siapkan Zoom-nya atau gimana? Ya, lebih baik disiapkan Pak. Kalau mungkin nanti diminta, bisa sudah kita akan share. Ya. Tapi kalau misalnya dari UNG sendiri juga sudah menyiapkan, ya nggak apa-apa. Tapi kita backup. Khawatirnya belum sempat.
Ya kita siapkan sendiri Infocom. Pak. Ya, baik. Mudah Infocomnya bisa hadir tuh. Insya Allah Pak, kalau ada rezeki. Iya, nanti tanya Mas Alan tuh. Ya. Mudah-mudahan. Oke deh. Ya. Baik ya Pak Saki ya, mohon di data teman yang bisa luring Pak. Ya, tadi sudah saya minta Infocom untuk mendata. Kalau yang sekarang absen itu sudah terdeteksi. Kalau yang belum hadir itu yang mungkin kita mintai untuk formnya. Kesediaan. Kalau dari presensi beberapa pengurus sudah ada yang bersedia hadir, seperti Pak Abu Bakar Didik, Pak Slamet, Bu Sari Rahayu Rahman. Kalau Bu Putri tidak hadir, Pak Alan belum tahu, Pak Asrudin tidak hadir. Iya, saya pakai Prof Justina itu dia mau hadir. Prof Justina mau hadir itu dia katakan dari Riau. Ya, tapi hari ini kebetulan belum bergabung, Pak. Itulah maksud saya, pernah ada beliau bahwa dia bersedia hadir. Nanti kita kembali. Prof Justina dari Riau ya, Pak? Ya, betul. Ya, betul. Prof Justina dari Riau ya. Iya, pernah beliau menyampaikan bahwa dia siap hadir. Nanti kita tinggal ingatkan lagi beliau. Oke. Ya. Sebagai salah seorang ketua divisi juga. Ya, beliau ketua divisi. Saya kira insya Allah akan kurang lebih 10 orang lah yang kita bisa luring. Oh iya, Bu Mariana juga siap hadir dari FPWI. Kebetulan beliau siap jalur darat. Siapa itu? Bu Mariana. Dari kota mana? Oh iya, kalau dari Manado semua lewat darat itu. Ya. Kan mereka mau dilantik itu. Dia sudah siap kayaknya 5 orang atau 7 orang itu mereka dari Sulawesi Utara mau hadir. Oke. Kita tinggal lagi ya. Infocom sisa diingatkan lagi ke pemerintah pusat untuk didata yang ya oke. Oke, saya kira terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Ketut. Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, terima kasih. Izin. Ya, izin untuk makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.